the real mafia itu justru yang terlihat sindikat loh. Iya. Dan ini sudah hampir pembuktian gitu. Kalau yang lain kan belum, nggak ada. Tidak ada korelasinya ya, pokoknya masalah pribadi dengan masalah hukum. Jadi kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Panasnya perseteruan yang terjadi antara artis Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Gladys tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di luar persidangan. Tak lama usai sidang lanjutan, Nikita Mirzani melalui akun admin Instagramnya mempublikasikan video yang memperlihatkan sosok perempuan paruh baya yang disebut-sebut sebagai ibu kandung Reza Gladys. Dalam unggahan videonya, Nikita menulis pesan yang cukup mengagetkan. Assalamualaikum Ibu Neti, ibu kandung dari Reza Gladys. Alhamdulillah anak ibu menantu ibu yang pernah dipenjara kasus penggelapan dan para pengawalnya sudah memberikan saksi kemarin di persidangan, tulis akun Instagram Nikita Mirzani. Menanggapi unggahan provokatif dari Nikita Mirzani, lantas apa reaksi Reza Gladys dan suaminya? Tidak ada korelasinya ya, pokoknya masalah pribadi dengan masalah hukum. Kalian tinggal tanggapi sebagai manusia yang punya akal sehat dan hati. Balikin ke kalian sendiri. Tapi tanyanya sama yang postingnya dong, jangan saya. Memang karakternya kan seperti itu. Yang penting kita berdiri sekarang saat ini menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang ngebully ya, menyerang secara pribadi. Kita punya anak yang bisa mendidik moral kepada anak. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang ada di persidangan pasti lihat. Tapi kalau yang videonya dipotong-potong hanya untuk menggiring opini, ya mau bisa apa lagi, udah terserah aja. Gitu. Nanti ada waktunya aku jelasin lagi karena itu lumayan panjang. Hanya orang-orang yang maksudnya yang biasa di klinik yang tahu mana treatment, mana produk. Jadi gini deh, aku contohin. Kayak kita punya rumah sakit, kita infus di rumah sakit lagi sakit. Kita nggak mungkin kan pakai infus merek rumah sakitnya tersebut, pasti kita ada vendornya. Kita misalkan apalagi sayang, ya itu tuh consumable sebenarnya. Dan itu nama treatment, real nama treatment. Boleh cek di software pun atau di software klinik kita, ke klinik kita itu memang. Dan bukan nggak bisa ngebedain ya, memang itu yang terjadi. Jadi produknya itu Rebeskin, kan udah dijelasin produk itu satu box itu isinya 4. Aku jual satuan karena nggak mungkin 4 produk aku kasih ke satu pasien, satu produk satu pasien, makanya dibikinlah satu-satu untuk treatment. Dan itu pun menggunakan voucher. Saya adalah salah satu orang yang kalau bisa dibilang korban bullying ya, gitu. Korban bullying yang juga salah satunya dilakukan oleh terdakwa ini ya. Dan pada saya mengalami doxing dari si terdakwa ini yang lumayan memang satu followernya itu banyak, dan kedua si terdakwa ini kan selalu memframing bahwa apa yang dikatakan dia itu selalu benar. Nah ini yang menjadi concern saya sebagai temannya Reza untuk mensupport Reza, menemani dia dalam persidangan kemarin. Kebetulan kan memang dia harus menjadi saksi pelapor. Jadi saya datang ke sana ingin mendukung, ingin menyemangati Reza Gladys sebagai korban bullying. Menolak menanggapi unggahan Nikita Mirzani di laman media sosialnya, Reza dan suaminya fokus pada permasalahan hukum bukan personal. Di sisi lain, dua sahabat Reza Gladys, Tengku Zanzabella dan Fitri Salhuteru, menuding jika Nikita Mirzani mengoperasikan sendiri akun media sosialnya di dalam penjara. Bahkan Fitri Salhuteru memergoki sendiri Nikita sedang bermain ponsel di dalam sel. Hal buruk lainnya yang dilakukan Nikita pada saat persidangan, ibu 3 anak itu dianggap arogan hingga enggan menolak mengenakan borgol. Dari kejadian itu, Zanzabella dan Fitri Salhuteru mendesak kejaksaan bersikap tegas terhadap Nikita baik saat di dalam sel maupun saat menjalani sidang lanjutan. Jadi sebenarnya kan memang dia itu kan bukan lagi ada di lapas ya, dia itu ada di lingkungan pengadilan yang memang lagi break kan gitu. Tapi itu pun diatur oleh undang-undang, itu kan nggak boleh.
Apalagi kalau yang kita lihat video yang beredar itu kan dia bukan menggunakan untuk telekomunikasi yang urgent, tetapi dia kelihatannya itu bermain sosial media gitu. Artinya nggak boleh. Apa kepentingannya dia membawa HP, sedangkan tahanan yang lain itu atau pesakitan yang lain tuh nggak melakukan hal itu dan memang nggak boleh. Walaupun sebagian orang bilang wajar karena banyak yang kayak gitu. Iya, kalau gitu kita tidak menormalisasikan pelanggaran gitu. Mungkin dari kita ya, jangan pernah menormalisasikan. Nanti bahaya kalau sekarang koruptor udah biasa, orang korupsi aja gue. Kan nggak bisa juga kayak gitu. Memang benar, kebanyakan oknum ya nggak boleh kita tambah-tambahin banyak gitu loh. Artinya ini jangankan pesakitannya, anggota kejaksaannya atau lapasnya pun harus lebih hati-hati lagi, karena kan memang ini aktif sekali sosial medianya. Sama satu lagi saya mau sampaikan, dia ini kan adalah terdakwa dari pembuli ya, salah satunya bully yang dia lakukan. Ini sosial medianya kan terus saja membuli gitu, mau dia ataupun adminnya itu sama aja, toh adminnya kan juga nggak bisa kalau tanpa approval dari dia gitu loh. Artinya pihak penegak hukum itu harus harus bisa membatasi itu juga demi menjaga lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum gitu loh, dan lebih ke perlakuan yang berbeda dengan antara si terdakwa. Ketimpangan sosialnya kelihatan. Jadi kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Ketika ketahuan dia melempar bahwa ini kelakuannya kubu yang melapor misalnya. Kan saya lihat tuh di dunia maya di story-nya dia bahwa kan itu ada rekaman CCTV, minta ditangkap siapa yang merekam. Saya dukung, tangkap yang merekam siapa, saya dukung, karena saya merasa bahwa ada pesan dari terdakwa ini untuk ke pelapor bahwa dia merasa framingnya dia kan dia hebat, dia kebal hukum, bisa ngatur semua. Nah ini yang saya tangkap itu, terdakwa ini sepertinya ingin menunjukkan itu kepada pelapor. Bahwa dia itu masih hebat loh, bahwa semua orang itu, jangankan kita lah rakyat biasa ya, aparat penegak hukum aja bisa dibilang sama dia itu seperti yang terlihat kok kayak takut untuk melarang untuk menerapkan aturan kepada diri terdakwa ini. Terlebih ini untuk kejaksaan ya, saya melihat seliweran tuh bagaimana seorang aparat negara yang memakai baju kejaksaan setelah si terdakwa ini sidangnya selesai ingin menerapkan aturan lagi, harus memakai baju orange dan memborgol tangannya. Kok seperti orang yang ketakutan untuk memborgol tangan terdakwa ini? Di mana marwahnya kejaksaan ini di mata terdakwa ini? Ini kan disaksikan berjuta penduduk Indonesia. Herannya lagi karena memang ini di negeri Konoha, kata netizen, yang dibully itu yang memakai seragam gitu. Ini buat kepala kejaksaan, mungkin ini pendapat dari saya juga, saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi di ruang persidangan. Kok ada pegawai kejaksaan, aparat negara gitu ya, yang bisa menurut saya itu dilecehkan oleh terdakwa gitu, karena dia lari-lari tangannya dan akhirnya dibully kan yang ingin memasangkan borgol ke tangan terdakwa. Sidang lanjutan atas terdakwa Nikita Mirzani yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik perhatian publik hingga pengunjung berbondong-bondong menyaksikan langsung jalannya persidangan yang mendengarkan keterangan saksi pelapor. Dalam barisan penunjung tampak Fitri Sahutru dan Zanzabela kompak memberi dukungan pada Reza Gladys. Terlebih bagi Fitri, sosok Nikita tidaklah asing, dari sekutu kini menjadi seteru. Lantas apa kata Fitri melihat Nikita duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam dugaan kasus pencemaran nama baik dan TPPU? Betul. Ya. Kemudian Ismail Marzuki pun memberikan nomor Nikita Mirzani kepada saya. Dok, Niki itu harus dihubungin terus nanti ke depannya, karena kalau enggak dia bisa tiba-tiba kepikiran, nanti dia ngamuk lagi di media sosial, Dok. Oke. Nah, kenapa mesti 1 hari? Kenapa mesti besok hari? Karena Ismail Marzuki mengatakan di hari itu beliau terdakwa Ismail Marzuki akan mendatangi ke salah satu kota untuk melakukan pekerjaan bersama Nikita Mirzani. Sudah, silakan duduk.
Sebentar, saudara terdakwa, sebentar. Kenapa saya harus kasihan, diri dia sendiri pun tidak kasihan? Kalau harus ada yang kasihan itu ya dirinya sendiri ya. Jadi jangan berpikir, oh saya punya rasa, nggak ada. Kan seperti dia bilang ke saya, she is nothing. Aku bilang sekarang, you are nothing at all. Iya, nothing at all. Nggak ada urusan itu ya. Seperti saya pun kan kenal sama terdakwa ini bukan seperti framing di dunia maya bahwa seolah-olah saya itu bestie banget. Ini nggak ada. Dia kawan biasa aja buat saya. Orang yang datang ke hidup saya minta pertolongan itu. Pada saat setelah selesai saya tolong ya dia seperti itu ya sudah ya nggak masalah, itu kan memang sifat dia. Kejadian keributan ini kan setelah dia nggak berteman dengan saya, iya kan, ya saya akan tahu dia akan kembali lagi seperti dulu dia katanya ya, karena saya nggak tahu ini manusia dari mana dulunya. Saya taunya kan ini onar ya, setelah nggak berkawan sama saya kembali lagi ke tempat asalnya. Kehadiran Fitri Salhuteru di persidangan Nikita Mirzani belakangan dikaitkan dengan perseteruannya dengan Dr. Samira alias Doktif yang tidak lain seperti lama Reza Gladys. Seperti diketahui, Fitri Salhuteru belum lama ini dilaporkan Doktif ke aparat berwajib menanggapi hal itu. Fitri menyinggung mengenai kesaksian Reza Gladys yang menuding jika Doktif merupakan satu komplotan dengan Nikita yang sama-sama diduga melakukan pemerasan. Bahkan Doktif dituding meminta 20 miliar pada Reza Gladys. Lantas apa respons keduanya mengenai polemik tersebut? Itu bagaimana dalam dakwaannya bahwa ada keterkaitan dua orang di dalam terjadinya pemerasan saudara NM ini. Bagaimana ada pasal 55 di situ yang harus ditegakkan. Dan di dalam kesaksiannya Dr. Reza bahwa kronologi diceritain itu ada nama Samira juga disebut di situ. Itu yang lebih penting kamu tanyakan. Karena ini bahaya buat kalau untuk cuma ngelaporin saya apalagi ITE yang dicemarkan siapa? Nama dia udah cemar di mana-mana gitu. Iya nggak? Iya, bahkan dia udah tersangka kan. Bahkan dia udah tersangka. Dan di dalam kasus ini nggak ada hubungannya dengan Kak Fitri. Itu hanya ketersinggungan pribadi dia. Tapi bagaimana dia sebagai profesinya harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat. Dan dia bagaimana mempertanggungjawabkan ketersangkaan yang telah ditersangkakan kepada dia gitu. Iya, betul. Itu lebih penting ditanyakan. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini itu blunder ya, karena akan akhirnya si Samira ini yang akan saya balik bertanya kepada aparat negara gitu. Sampai di mana? Alhamdulillah sih seperti yang kalian lihat ya guys, I'm fine. Doktif sangat baik-baik saja dan Doktif lagi ada di bandara buat apa? Untuk melarikan diri. Guys, karena Doktif panik dan takut gitu. Jadi Doktif harus melarikan diri dari negara Indonesia yang tercinta seperti itu. Dari RG yang Doktif lihat katanya dia melapor ya, tapi nggak jalan ya. Jadi begini, ya untuk RG, Doktif ingatkan lagi ya, kamu jangan berlaga amnesia. Kamu berusaha ya, 2 kali suami istri kalian ke rumahnya Doktif, 3 kali suami kamu yang berusaha untuk menemui Doktif, menunggu Doktif di depan rumahnya Doktif sampai Doktif pulang ke klinik. Jadi siapa yang mengejar-ngejar Doktif? Ya, itu harus kamu ingat-ingat kembali. Dan jangan terus yang kamu ungkapkan itu adalah kasus pemerasan 20 miliar. Penyidik sampai detik ini tidak bisa membuktikan giringan opini kamu itu. Ya, karena bukan itu fakta yang sebenarnya. Ya, cuman masalahnya Doktif tidak punya media buzzer-buzzer yang Doktif kelola. Maaf, Doktif tidak memiliki itu. Jadi mungkin suaranya jadi nggak terdengar. Yang lebih terdengar adalah giringan pemerasan 20 miliar. Kak ini kan mengakunya tidak saling terkait, padahal di dalam dakwaan ada keterkaitan gitu loh, yang mengenai pemerasannya ya, gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah mereka ingin membelah diri, menyelamatkan diri masing-masing atau bagaimana, kita nggak tahu. Ya, yang Doktif malah harus diangkat adalah dugaan penyuapan, ya, usaha penyogokan ke Doktif tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena akhirnya yang Doktif inginkan adalah dia yang mengikuti permainannya Doktif. Gitu. Jadi beredarlah rekaman bahwa Doktif meminta 20 miliar. Ya, meminta 20 miliar itu adalah pancingan untuk menghentikan kamu ke rumahnya Doktif.
Ternyata setelah kamu setujui pemberian itu, Doktif tidak pernah memberikan nomor rekening, mengajak kamu ketemu, melakukan pemerasan apapun, baik dengan kata-kata, dengan chat, tidak pernah ada. Makanya dari mana ada bukti pemerasan? Itu hanya pancingan untuk mengetahui seperti apa karakter kamu dan apa tujuan kamu sebenarnya untuk menemui Doktif di rumah. Dengan, ingat nggak dengan pesan kamu yang bilang, Doktif, kita ada titipan di malam-malam kurang lebih pukul 9 malam. Dan itu suara itu sayangnya tidak Doktif rekam, tapi didengarkan oleh seluruh karyawan Doktif. Nih, setiap kata-kata ucapan Doktif itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Pada saat Doktif bilang Doktif akan melaporkan orang ini, pasti Doktif laporkan. Ya sekarang kan bisa kelihatan ya bagaimana tuh orang-orang itu melakukan satu sindikat kejahatan. Kalau udah ada yang ketangkap kan kayak semua pengen menyelamatkan diri. Akhirnya menurut pengamatan saya ada yang bertindak seolah-olah dewa penolong, ngurusi terdakwa di dalam tahanan, ada yang lari seolah-olah dia nggak tahu. Ya tapi kan ini ya sudahlah, kita ikutin saja jalannya persidangan. Kayak the real mafia itu justru yang terlihat sindikat loh. Iya betul. Dan ini sudah hampir pembuktian gitu. Kalau yang lain kan belum, nggak ada. Cara berpikirnya si terdakwa ini kan antara dia baik dengan dia jadi nggak baik itu setipis tisu ya. Ya good luck aja lah sama pucuk. Good luck aja lah, semoga ini tisu ini tetap di tempatnya, bisa menjaga. Jangan sampai tisu kayak gini ya bahaya, udah habis-habisan tetap akhirnya terbuka juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.